Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Ramadhani Siregar dengan NIM 250420217. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, perangai, dan tabiat. Akhlak menggambarkan bagaimana seseorang bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, akhlak menjadi cerminan dari kepribadian seseorang yang dapat dilihat melalui tindakan dan sikapnya. Secara etimologis, akhlak adalah kekuatan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan secara spontan tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa akhlak bukan hanya tindakan yang dibuat-buat, tetapi sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam diri seseorang. Oleh karena itu, akhlak dapat dikatakan sebagai kualitas pribadi yang tertanam dalam jiwa dan cerminan dalam perilaku sehari-hari. Akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji atau akhlakul karimah, dan kedua akhlak tercela, akhlakul majmumah. Akhlak terpuji adalah segala perbuatan yang disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti jujur, amanah, sabar, dan dermawan. Sebaliknya, akhlak tercela adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, seperti bohong, khianat, dan kikir. Beberapa contoh akhlak mulia antara lain memiliki rasa kasih sayang yang tinggi kepada sesama, suka menolong orang yang membutuhkan, serta tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Selain itu, seseorang yang berakhlak mulia juga memiliki sikap tanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, serta selalu bersikap baik kepada orang lain tanpa membedakan latar belakang. Tidak kalah penting, kita juga harus memiliki kesadaran akan kewajiban kepada Tuhan dan lingkungan sosial di sekitar kita. Akhlak mulia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Akhlak merupakan cerminan dari iman seseorang, sehingga semakin baik akhlaknya, maka semakin baik pula kualitas keimanannya. Dengan akhlak yang baik, seseorang dapat membentuk kepribadian yang positif, mendapatkan kepercayaan dari orang lain, serta menciptakan hubungan sosial yang harmonis. Lingkungan yang dipenuhi dengan akhlak mulia akan menjadi lingkungan yang damai dan nyaman bagi semua orang. Penerapan akhlak mulia harus dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga. Di rumah, kita harus berbakti kepada orang tua sebagai bentuk rasa hormat dan kasih sayang. Selain itu, kita juga perlu membantu pekerjaan rumah, berbicara dengan sopan, serta menghargai setiap anggota keluarga. Dengan menerapkan akhlak yang baik di rumah, maka akan tercipta suasana keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Di lingkungan kampus, akhlak mulia juga sangat penting untuk diterapkan. Sebagai mahasiswa, kita harus menghormati dosen sebagai pendidik, serta menghargai teman-teman. Kita juga harus menjunjung tinggi kejujuran, seperti tidak menyontek saat ujian, serta disiplin dalam mengatur waktu. Selain itu, menjaga kebersihan dan lingkungan kampus juga merupakan bagian dari penerapan akhlak mulia. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus saling menghormati satu sama lain, tanpa membeda-bedakan. Kita juga harus membiasakan sikap gotong royong dalam membantu sesama, serta menjaga ketertiban umum. Dengan menerapkan akhlak mulia di lingkungan masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan saling menghargai. Pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai akhlak kepada anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan orang tuanya lah yang membentuknya. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus diberikan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang baik. Jika seseorang tidak memiliki akhlak yang baik, maka akan timbul berbagai dampak buruk dalam kehidupan. Di antaranya adalah dijauhi oleh orang lain, timbulnya konflik dalam hubungan sosial, serta hilangnya kepercayaan dari orang lain. Selain itu, akhlak yang buruk juga dapat merugikan diri sendiri, baik secara moral maupun sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga dan memperbaiki akhlak. Sebagai kesimpulan, akhlak mulia merupakan dasar penting dalam kehidupan yang harus ditanamkan sejak dini.
Dengan membiasakan sikap jujur, sopan, dan bertanggung jawab, kita dapat membentuk kepribadian yang baik serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Akhlak tidak hanya dipelajari, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.